Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Saleh, NIM 2005 13 4941. Kelas PKO 2A, mata kuliah Budaya Melayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian Melayu. Baju Melayu adalah pakaian tradisional Melayu untuk pria. Baju Melayu terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah baju atau kemeja lengan panjang. Itu sendiri yang memiliki kerah kaku yang ditinggikan, dikenal sebagai kerah cekak musang. Bagian kedua adalah celana panjang yang disebut seluar. Kedua bagian terbuat dari jenis kain yang sama, biasanya katun atau campuran polister dan katun. Ornamen seperti rok juga lazim dikenakan bersama baju Melayu, yang merupakan kain samping, terbuat dari kain songket atau kain sarung. Dari bahan katun atau campuran polister, keduanya adalah gulungan kain yang terlipat di sekitar pinggang pemakainya. Tutup kepala berwarna hitam legam atau gelap yang disebut songkok juga bisa dipakai untuk melengkapi pakaian. Baju kurung cekak musang pria. Nama pakaian adat Riau pertama yang perlu kamu kenal adalah baju kurung cekak musang. Baju kurung sebenarnya sangat identik dengan kebudayaan Melayu. Mengingat provinsi ini termasuk mendapat pengaruh kebudayaan Melayu yang tinggi, maka pakaian adatnya pun juga identik dengan baju kurung. Dari segi kegunaan atau fungsi, baju kurung cekak musang diperuntukkan bagi para pria dewasa maupun tua, untuk dipakai dalam beberapa acara, terutama acara formal, misalnya untuk acara resmi pemerintahan ataupun acara keagamaan. Nah, keunikan dari baju kurung cekak musang terletak pada pemberian nama yang menggambarkan bentuk dari baju kurung ini. Dinamakan sebagai cekak dikarenakan baju ini mempunyai kerah atau cekak yang tegap dengan ukuran 2,5 cm yang mengelilingi bagian leher. Dari bagian kerah hingga dada terdapat kancing dengan jumlah minimal 3 buah. Kemudian di bagian depannya, baju kurung cekak musang dilengkapi dengan 2 saku di bagian bawah dan satu saku di bagian atas. Untuk bagian bawahannya, baju adat ini dipadukan dengan celana panjang berwarna senada. Lalu bisa juga ditambah dengan penggunaan sarung yang diikat di pinggang hingga lutut. Tidak ketinggalan, bagian kepala juga diberikan penutup kepala berupa kopiah atau menggunakan tanjak laksamana, penutup kepala khas dari Riau. Kamu bisa perhatikan pemakaian baju kurung cekak musang, lihat gambar pakaian adat Riau yang terletak di sini. Baju kurung cekak musang wanita. Baju kurung cekak musang ternyata bukan hanya terbatas dikenakan oleh para pria tua atau dewasa, tetapi juga kalangan wanita. Namun tentu saja dalam hal bentuk pemakaiannya juga tidak sama dengan yang dipakai pria. Bagian kerah atau cekak dari baju ini pun juga tegap dengan ukuran yang tidak jauh beda dengan baju pria. Selain itu, terdapat pula kancing baju dari kerah hingga bagian dada. Ukuran baju kurung cekak musang wanita menyentuh hingga lutut, selayaknya baju kurung pada umumnya. Kemudian, dalam hal penggunanya, baju kurung cekak musang dipakai oleh para wanita untuk acara pengantin di malam berinai. Namun, bisa juga dikenakan saat ada acara formal atau acara berhubungan dengan adat istiadat di daerah setempat. Baju kurung teluk belanga. Nama pakaian adat Riau berikutnya ini telah jadi salah satu pakaian adat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai ikon pakaian adat dari Riau. Sama halnya dengan baju kurung cekak musang, baju kurung teluk belanga juga diperuntukkan bagi pria dewasa ataupun tua. Meskipun sama dalam hal pemakaian dengan baju kurung cekak musang, tetapi baju kurung teluk belanga punya ciri khas pada bagian leher baju yang berbentuk bulat dan dilengkapi dengan satu buah kancing. Selain itu, tidak terdapat kerah tegap seperti baju kurung cekak musang.
Namun, ada juga kesamaan yang terlihat pada saku baju ini, yaitu satu saku di bagian atas, serta dua saku di bagian bawah. Bawahan yang dikenakan untuk Teluk Blanga juga sama dengan Cekak Musang, berupa celana panjang, dengan warna senada dengan atasannya. Pemakaian aksesori juga hampir mirip, terdiri dari kopiah hitam dan sarung yang diikat di pinggang dengan panjang hingga lutut. Tetapi, pada Teluk Blanga, pemakaian aksesoris sarung diletakkan di dalam baju, tidak seperti pada Cekak Musang yang diletakkan di luar baju. Perbedaan dan persamaan dari baju Cekak Musang dengan Teluk Belang bisa kamu perhatikan lewat gambar pakaian adat Riau yang ada. Baju kebaya Labuh. Jika sebelumnya ikon pakaian adat Riau untuk wanita dari tampilannya terlihat, bila baju ini memang mendapat pengaruh dari budaya Melayu, apalagi jenis baju ini cukup sering dipakai oleh suku Melayu. Dulunya, baju ini dipakai oleh wanita di lingkungan kerajaan, tetapi sekarang tidak hanya wanita bangsawan saja. Semua wanita dewasa hingga para gadis Riau pun bisa memakai baju kebaya Labuh untuk acara resmi maupun sehari-hari. Pemakaiannya dipadukan dengan pemakaian kain songket sebagai bawahan dan jilbab sebagai penutup kepala. Kemudian dari segi bahan, baju kebaya Labuh dibuat dari sutra hingga terkesan mahal. Dari bentuknya, baju kebaya Labuh punya ukuran panjang yang sama dengan baju kurung, yakni mencapai lutut. Tetapi pada bagian bawah bajunya agak melebar dan menyerupai bentuk labuh. Untuk bagian depannya juga dilengkapi dengan kancing sebanyak 3 buah. Baju kurung kebaya pendek. Alasan kenapa nama pakaian adat Riau satu ini disebut dengan baju kurung kebaya pendek tidak lain karena ukuran bagian bawah kebayanya yang tidak sampai lutut seperti baju adat Riau lainnya. Bawah baju kurung kebaya pendek merupakan kain katun sehingga cukup nyaman untuk dipakai. Lalu dilengkapi dengan hiasan payet pada beberapa bagian di baju tersebut. Bagian bawahan dari baju kurung kebaya pendek umumnya berupa sarung atau kain songket yang dikenakan sebagai rok. Kemudian untuk bagian penutup kepalanya bisa dengan memakai jilbab sebagai wujud pengaruh ajaran Islam. Kegunaan baju kurung kebaya pendek dapat dipakai di kegiatan sehari-hari oleh para wanita baik yang dewasa maupun para gadis. Di samping untuk kegiatan sehari-hari, pakaian adat ini juga sering dipakai dalam acara pernikahan, terutama saat malam berandam. Baju kurung tulang belut. Dari adanya gambar pakaian adat Riau yang terdapat di atas yang menunjukkan tampilan baju kurung tulang belut, terlihat bila pakaian adat ini memang tak jauh beda dengan baju kurung lainnya. Akan tetapi, bila diamati lebih lanjut, terdapat perbedaan pada tidak adanya saku serta bentuk kerahnya. Bentuk kerah dari baju ini bulat dan ditambah dengan kancing baju berjumlah 1 biji. Pakaian ini dilengkapi dengan hiasan yang ada di bagian ini, sehingga tidak terkesan begitu polos. Lalu, pada bagian bawahannya mengenakan rok yang mempunyai warna sama dengan atasannya. Dari segi pemakainya, kebanyakan pakaian adat Riau ini lebih sering dipakai oleh para wanita yang sudah tua. Mereka sering mengenakan baju kurung tulang belut dengan selendang yang disampirkan atau dengan menutup kepala berupa jilbab. Baju monyet. Bisa dibilang jika nama pakaian adat Riau ini dibilang cukup unik, yaitu baju monyet. Pakaian adat ini khusus dipakai oleh para anak kecil laki-laki yang bentuknya tidak jauh beda dari baju Teluk Blanga pria dewasa. Kesamaan tersebut terlihat dari bentuk leher bajunya yang bulat dan jumlah saku. Kemudian, dalam memakai baju monyet ini, para anak kecil juga dilengkapi dengan pakaian sarung yang dipakai di bagian pinggang dengan panjang hingga lutut, dan kopiah hitam untuk menutup kepala. Bagian bawahannya juga menggunakan celana panjang, tetapi ada juga yang memodifikasikan penggunaan baju monyet dengan celana pendek. Baju kurung. Kalau anak laki-laki memakai baju monyet, maka anak perempuan Riau memakai baju kurung. Kegunaan pakaian ini sangat fleksibel
Anak-anak perempuan bisa memakainya untuk bermain bersama temannya, mengaji, ataupun dipakai untuk mengikuti acara resmi bersama orang tuanya. Sesuai dengan gambar pakaian adat Riau untuk baju kurung, desain dari baju kurung sengaja dibuat semenarik mungkin dengan memberikan motif bunga-bunga. Hal ini supaya baju kurung nampak cantik dikenakan oleh para anak-anak. Apalagi ditambah dengan warna-warna dari baju kurung yang tak hanya itu saja, sehingga anak-anak pastinya tidak merasa menonton dengan warna dari baju kurung. Untuk komponen lainnya, baju kurung bagi anak-anak tak jauh dengan beda dengan baju kurung dewasa, yaitu dilengkapi dengan bawahan rok panjang, lalu menutup kepala berupa jilbab. Pemakaian baju kurung untuk anak-anak ini bisa jadi upaya untuk tetap melestarikan supaya tetap lestari dan tidak cepat punah dimakan oleh perkembangan zaman. Nah, demikian ulasan mengenai pakaian adat Riau, baik untuk para pria, wanita, gadis, hingga anak-anak. Dengan mengetahui berbagai macam pakaian adat yang ada di Riau ini, kamu bisa semakin memperkaya wawasanmu mengenai kebudayaan Indonesia yang begitu beragam. Sekian hasil dari video saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.